Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadiono, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, memaparkan proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Di dalam proses pembangunan zona integritas diawali dengan penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh seluruh KUPT se-Sumatera Selatan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 yang meliputi 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas, yang kelima penguatan pengawasan, yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses daripada pembangunan zona integritas, yaitu yang pertama adalah manajemen perubahan, diawali dengan pembentukan tim pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan cara melakukan seleksi kepada seluruh petugas yang memenuhi persyaratan, baik integritasnya, kompetensinya, kemampuan untuk menjelaskan kepada teman-temannya, yang dilakukan oleh para pejabat struktural, yaitu para kabid dan kasih. Yang hasilnya daripada proses seleksi itu diwujudkan di dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Proses selanjutnya dari manajemen perubahan adalah penyusunan rencana aksi, yang mana di dalam penyusunan rencana aksi itu komitmen pimpinan, keterlibatan pimpinan di dalam melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang proses pembangunan zona integritas menuju WPK-WPBN kepada seluruh petugas harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, di dalam proses manajemen perubahan itu sendiri, kita menerapkan program 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian dilakukan juga kepada seluruh petugas untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan olahraga bersama, dengan siraman rohani, dengan cara berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Di dalam manajemen perubahan diperlukan adanya pengukuhan dan pembentukan duta layanan, agen perubahan, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dilakukan pelatihan pelayanan prima kepada rekan-rekan yang bertugas di area pelayanan publik. Yang kedua dari 6 area perubahan adalah penataan tata laksana. Yang pertama adalah perlunya telaahan standar operation prosedur. Yang kedua, bahwa kegiatan yang dilaksanakan harus selalu dipublikasikan kepada media sosial yang ada. Kemudian adanya e-office atau e-performance dan publikasi program dan peningkatan layanan pembinaan bekerja sama dengan insan media. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, yaitu di dalam penataan sistem manajemen SDM perlunya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisa kebutuhan pegawai. Terus kemudian perlunya dilakukan pola mutasi internal. Kemudian perlu dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang kelima adalah penguatan pengawasan. Dibentuklah SK Tim UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi,
kemudian dilakukan sosialisasi tentang bahaya pungli dan gratifikasi, kemudian dilakukan juga penempatan banner-banner tentang anti pungli, anti gratifikasi, ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis agar masyarakat dapat melihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya adalah dibentuk matrik benturan kepentingan. Dibentuk juga tim SK SPIP. Dibuatkan surat keputusan tim sistem pengendalian intern pemerintah. Pelaporan whistle blowing system. Dibuatkan spanduk pada tempat yang strategis, kanal-kanal saluran pengaduan. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik. Dibuatkan komitmen pelayanan. Yang kemudian komitmen pelayanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang, tidak korupsi, tidak lambat, tidak bikin sulit. Di dalam implementasi peningkatan kualitas layanan publik, kita juga menerapkan dan menjunjung tinggi HAM. Kita adakan kepada teman-teman para saudara warga binaan yang akan berkunjung ke dalam lembaga pemasyarakatan, disiapkan kepada teman-teman yang disabilitas, disiapkan jalur yang khusus. Ini artinya kita memperhatikan HAM atau menghormati HAM kepada keluarga yang akan berkunjung di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Di dalam proses pembangunan zona integritas menuju WPK dan WPBM, Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang menerapkan atau membuat beberapa inovasi-inovasi layanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang ini. Di antaranya adalah membuat papan informasi digital, yang mana papan informasi ini dapat diakses, dapat dilihat oleh keluarga warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 1 Palembang. Yang kedua, kami melakukan terobosan mengadakan pelayanan kesehatan jemput bola. Kalau yang selama ini pelayanan kesehatan dilaksanakan di klinik Lapas kelas 1 Palembang, kami mencoba bagaimana kita mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga binaan. Ini dilaksanakan seminggu 2 kali. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan tensi dan pemeriksaan suhu tubuh, seminggu 2 kali. Kemudian berkaitan dengan layanan kesehatan ini, kepada warga binaan yang mengakhiri masa pidananya, baik karena bebas integrasi maupun bebas murni, diberikan surat keterangan sehat oleh dokter Lapas kelas 1 Palembang. Kemudian selanjutnya kami juga ada program inovasi, yaitu layar Lameta, layanan radio Lapas Merah Mata. Ini diberikan kepada warga binaan. Layanan radio itu meliputi edukasi, yaitu ada informasi-informasi yang disampaikan, baik hak, kewajiban, larangan, juga hiburan-hiburan berupa lagu-lagu. Terus kemudian ada program unggulan inovasi yang ini cukup menarik perhatian, yaitu masuk napi, keluar dai. Di dalam proses itu ada rumah tahfidz yang sebentar lagi akan diresmikan. Untuk tahun ini, tahun 2020 ini, ada 36 warga binaan yang sudah hafal Al-Quran, 3 diantaranya sudah hafal 30 juz. Perlu kami sampaikan juga bahwa hasil survei per Juni 2020 Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang untuk nilai IKM-nya adalah 19,10. Nilai IPK-nya adalah 14,36 dengan jumlah responden 54.
Kami akan terus meningkatkan hasil survei ini dengan jumlah responden yang lebih banyak lagi, agar masyarakat tahu bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang ini sedang meningkatkan kualitas pelayanan publiknya untuk mewujudkan atau mendukung program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sehingga nantinya Lapas Kelas 1 Palembang mendapatkan predikat wilayah bersih dari korupsi. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.